ini saya mengawinkan bunga paneli di Cirebon, Jawa Barat, guys. Sangat luar biasa. Ini di samping rumah. Ini perlu direview teman-teman. Kasihan. Nanti biar tidak kepanasan ini mas. Kepanasan ini panelinya. Udah. Oke, next. Oke, salam sehat, saya luar biasa. Next, hari ini saya melakukan penelusuran untuk bagaimana melihat daripada perkembangan paneli yang ditanam oleh teman saya, yaitu dari Cirebon. Para sahabat tani dimanapun Anda berada, mulailah kita belajar. Kasihan seperti beliau ini, nanam paneli sampai ratusan ribu. Ternyata dengan pola yang lama diterapkan, sehingga tanaman di umur 2 tahun, mulailah kita menemukan yang menjadi petani paneli Roma, para sahabat. Tentu di sini penting, seperti kita lakukan di Bali, juga teman-teman di tempat lain juga sudah melakukan. Maka proses penyiapan daripada media tanam, terus juga kita lihat juga dari segi posisi lahan itu, artinya biar agak datar, para sahabat. Teman-teman, kalau seperti ini keadaannya, ini kita harus buat peta di mana unsur hara tanah kita itu tidak cepat lari ke bawah. Karena kalau ketika hujan, kalau posisi kita miring seperti ini, para sahabat, tentu akan menguras daripada kekuatan kita untuk terus menyediakan nutrisi pada tumbuh-tumbuhan. Ini kesaksian daripada teman saya yang di sini sebagai pengelola ini. Sangat miris sekali, para sahabat. Dulu setahun yang lalu mungkin tanaman ini begitu lebat dan suburnya. Tapi ketika sekarang mulai kita dihadapkan pada hal yang mengedonkan semangat, tapi tidak itu menjadi alasan. Mari kita perbaiki. Kalau ada di tempat yang seperti ini, tentu juga kita sudah tahu bersama bahwa penyakit paneli yang namanya bakteri fusarium sudah tersebar di media ini. Maka kita kalaupun melakukan perbaikan, ini akan menghabiskan banyak modal, toh juga tidak akan sesuai harapan. Karena dari berbagai penelitian, dari berbagai referensi yang saya dapatkan, bakteri fusarium itu ada di media tanam ini lamanya 10 tahun. Next, tonton video-video saya yang berikutnya. Oke. Pupuk ini setelah dikasih pupuk yang tidak organik ya. Tidak organik. Dulunya subur ya Pak ya tanaman. Di humus 1,5 tahun, masih subur belum. Ini 1,5 tahun sudah begini keadaannya Pak ya. Ini kan kalau tidak salah itu saya telusuri tadi, tanaman ini puluhan hektar Pak ya. Ya teman-teman dimanapun petani, Anda jangan ambisi dengan kita hanya melihat di channel YouTube manapun, bahwa nanam paneli itu kita perlakukan seperti hal memaksa. Kita kasih pupuk berlebihan, misalnya ya kalau organik sih masih mendingan. Tapi kalau yang lain saya tidak berani bilang, tapi inilah bukti Pak Supri ya. Ini tanaman di usia 1,5 tahun sudah seperti ini. Ini tanaman bukan main-main, para sahabat. Saya ini sampai capek, ini kurang lebih di 20 hektar. Tanaman seperti ini. Ini berapa modal? Hati-hati teman-teman kalau mau penanaman, media yang baik, jarak tanam juga baik. Ini saya tidak salahkan Pak Supri, karena Pak Supri selaku anak buah ya Pak ya. Gimana perintah bos itu. Nah ini kebetulan saya dikasih kesempatan untuk berkunjung ke sini. Ya akhirnya seperti ini saya bisa jawab, ini ada kurang pas dulu dari awalnya Pak ya. Ini juga nanam samaan tajar sama panelinya. Akhirnya seperti ini teman-teman. Ini puluhan hektar ini di Cirebon. 20 hektar teman-teman. Ini modalnya miliaran habis ini. Ini tenaga kerjanya aja ratusan orang ini teman-teman. Begini. Hektar tanaman seperti ini polanya guys. Ini biayanya berapa ini? Ini yang pola-pola ini saya tidak ngerti juga. Ini tanaman 20 hektar kayak gini, modal dah ininya berapa nih? Ya gak tanam kurang ideal. Ya.
Setahun ya paling. Oh ya, setahun. Nanam barengan Tajar sama Pak Nedi. Ya. Barang semua barang. Ini 1 tahun lebih, kawan. Ya, ini. Ya. Ini kapan ditunggu hasilnya kalau begini? Tidak pakai media. Wah, habis dah sini ya. Sampai sini ya. Puluhan hektar nih seperti ini, pakai ini apa namanya? Karpet. Ini nih. Mendingan buat yang greenhouse. Daripada ini biaya karpetnya berapa ini? Greenhouse sudah jadi tanaman ini modal sebegini. Yang ini pinggir hutan kayaknya agak bagus-bagus ini. Ya. Salam sehat kaya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya berada di Cirebon. Tentu dalam hal ini karena saya seorang pencinta dan penghobi tanaman paneli, saya mengucapkan hal yang sangat luar biasa bagi bapak-bapak yang sudah mulai akan purna tugas. Sangat luar biasa dia nanam paneli. Mungkin ini pemecah rekor muri di Indonesia, para sahabat. Nah, tentu di sini saya kewajiban sebagai manusia, khususnya sebagai petani, saya bagaimana memberikan agar tanaman ini bisa terselamatkan dan bahkan juga bisa produktif. Mudah-mudahan Tuhan memberkati atas anugerah beliau, kita bisa akan mendapatkan hasil dari apa yang ditanam oleh bapak-bapak kita. Ini para sahabat, hari ini saya sedikit mereview tanaman di sini. Bapak siapa nama? Pak Andang. Bapak Andang dan juga Bapak dan juga yang lainnya. Nah, tentu untuk mempertahankan tanaman yang masih sehat ini Pak. Ini ada bawa sabit enggak ya? Gunting. Gunting. Ini saya biar nanti bisa kita kembalikan. Mudah-mudahan cara ini juga bisa. Nah teman-teman, kalau ada sulur yang masih seperti ini teman-teman, sulur. Kalau bibit sih dulunya nih udah bagus, sudah pania sebenarnya Pak, bibitnya ini. Nah ini Pak ya, nanti di sini kan tidak semua tanaman masih hidup seperti ini Pak ya. Ada juga yang mungkin karena matahari dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa, karena ini kalau saya lihat dari faktor akan berproduksi, mungkin juga belum Pak ya. Nanti Bapak kasih aja turun seperti itu. Nah kayak ini Pak ya. Karena misalnya di tanaman contoh ininya mati kan, dikasih naik seperti itu lagi ke sini Pak. Nah dari pH yang saya ukur di sini, tanah agak kurang dari 5 Pak pH-nya. Tentu di sini perlu ditambahin media tanam seperti kompos atau yang lainnya. Kalau kami sih di Bali yang namanya panca media itu, kita tambah di sini media. Karena tanaman hampir sama seperti manusia, Bapak Ibu sekalian, saudara petani dimanapun Anda berada. Ketika usia tanaman kita sudah banyak dan umpamanya sudah umur, misalnya itu kecukupan nutrisi harus dijaga. Nah di sini saya sedikit mereview teman-teman di sini, petani di sini sangat semangat, apalagi disupport oleh beliau sebagai pendukung yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan datangnya saya ke sini bisa memberikan solusi, karena kita tahu bersama para sahabat. Jangan pernah kita berkecil hati dan patah semangat bahwa ketika tanaman itu mendapatkan suatu masalah, janganlah kita berkecil hati. Lakukan perawatan dengan tenang, dengan sabar, tentu juga tanaman akan memberikan hasil yang maksimal. Nah teman-teman, nanti kalau ada misalnya kasus yang seperti ini, itu kita memang harus potong. Nah kenapa saya tadi katakan bahwa harus ada yang ke sana? Karena ini nanti ketika kita di sini kita potong seperti ini, tentu ini terpotong, Pak. Nah, putus. Nah, ada putus. Nah, ada putus. Nah, ini sebenarnya, Pak. Ini kalau saya, teman-teman, yang seperti ini kasusnya, teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini kasusnya, ini kita buang jauh-jauh, Pak. Ini sampai di sini, ya. Ini juga buang jauh-jauh semua. Karena ini akan nyebar ya, ya.
ini akan nyebar. Nah, kalau ada toh seperti ini, walaupun terputus nanti di sini, kalau kayak ini, nanti dia stres dulu layu, tapi akan keluar akar baru. Hanya di sini disiapkan media yang subur lagi, Pak. Ya. Mungkin cukup begitu dulu hari ini. Kita di Cirebon loh, tidak di mana-mana, karena kepala hitam terus mengungsi para petani paneli dimanapun Anda berada. Salam sehat kaya luar biasa. Hari ini saya Wayan Rinaye, berkat beliau, Bapak dan juga Bapak, saya bisa hadir di sini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita berpikir yang baik, karena untuk melakukan hal baik tentu juga kita harus didukung dengan pemikiran yang baik, karena pemikiran menjadi suatu ucapan dan ucapan menjadi karakter, sehingga kita akan menjadi orang-orang baik. Justru juga dengan kita bersama sharing seperti ini, berbagi ilmu, tentu kita akan dapat solusi tentang bagaimana membasmi masalah yang namanya Fusarium. Oke, sukses mengrahi.